Hai Sobat Molly, gimana kabarnya? Haha, sehat kan? Ya, yang jauh merapat, yang dekat ya, ayo kenalan. Haha. So, kali ini aku mau nyeritain alur cerita film Manusia Setengah Dewa dan Manusia Setengah Manusia. Eh, Manusia Setengah Dewa, Manusia Setengahnya Manusia. Ya, pokoknya itulah. Jadi film ini adalah film superhero dari serial DC, saingannya Marvel guys. Nah, kalau ada yang nanya, Bang, kok DC mulu? Marvelnya kapan dibahas? oh tenang guys, tenang. Nanti Bang Moli bakalan bahas kok. Pantengin aja terus ya. Film Aquaman ini disutradarai oleh James Wan dan dirilis pada tahun 2018. So langsung saja ini dia, Manusia Air. Film diawali saat seorang penjaga mercusuar bernama John melihat ada seorang wanita yang pingsan di dekat laut. Kemudian dia menolong wanita tersebut. Wanita tersebut mengalami luka di bagian perut, maka dibawalah ia ke dalam rumah. Setelah sadar, dia memperkenalkan dirinya. Dan wanita itu ternyata adalah Ratu Atlantis, yaitu Atlanta. So, who are you? Atlanta, Queen of Atlantis. Setelah sekian lama tinggal bersama John, akhirnya mereka pun menjalin sebuah hubungan. Dan yang pada akhirnya mereka memiliki bayi yang diberi nama Arthur. Prove our people can coexist. We could unite our worlds one day. And the tribe. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, mereka diserang oleh prajurit Atlantis yang diperintahkan untuk membawa Atlanta kembali ke Atlantis. Namun ia menolak guys, dan akhirnya terjadi pertarungan. Setelah kejadian tersebut, Atlanta memutuskan kembali ke Atlantis agar tidak membahayakan nyawa dari Arthur dan juga John. Lalu kita melihat di mana Arthur sudah menjadi anak-anak yang tengah berkunjung ke salah satu akuarium. Lalu saat Arthur melihat-lihat, datanglah dua anak yang membuli Arthur. Namun ikan yang ada di dalam akuarium itu seakan-akan marah guys akan pembulian kepada Arthur. Nah, dari sini kita sudah lihat guys, hewan aja tahu kalau dibully itu tidak baik. So, jika kalian pernah membuli atau kalian pernah lihat orang dibully, maka hentikan ya guys. Karena kita tidak pernah bisa memilih di mana kita lahir dan bagaimana bentuk fisik kita ketika kita lahir. Kemudian terjadi pembantaian kru kapal selam oleh orang yang tak dikenal. Nah, di sini kita dilihatkan oleh Arthur guys yang sudah menjadi preman pasar. Kemudian Arthur datang dan mengangkat kapal selam tersebut ke permukaan laut. Kemudian ia masuk ke dalam untuk mengalahkan para penjahat dan menyelamatkan kru kapal. Saat Arthur menghadapi dua pemimpin penjahat ini, itu membuatnya sangat marah guys. Dan mereka, penjahat tersebut, meminta bantuan kepada Arthur, tapi Arthur menolak. Dan dengan hal itu, yang membuat salah satu dari mereka akhirnya meninggal. Please! You killed innocent people! You asked to seek for mercy. Pada akhirnya, Arthur bisa menyelamatkan semua kru yang tersisa.
Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Arthur pergi menemui ayahnya di dermaga mercusuar. Come on, I'll buy you breakfast. Kemudian mereka pun pergi ke salah satu bar. You want me to have them put that? Arthur dikagetkan dengan beberapa orang yang mungkin hendak mengacau. What do you want? I'll tell you what I want. Tapi ternyata guys, mereka malah minta foto. Coba tengok ekspresi Arthur guys. Bayangin, badan gede, tatoan, brewokan, foto selfie-nya pakai HP, casingnya tuh pink guys. Kacau. Kemudian saat terjadi pertemuan antara Raja Nureus dan Raja Om yang sedang membahas sebuah aliansi untuk menyerang manusia. Enough. The time has come for Atlantis to rise again. We honor you, King Darius. Tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah kapal selam hingga Raja Om menyerang balik dengan menghancurkan kapal tersebut. Akhirnya Raja Om dan Nerus bergabung untuk membentuk aliansi untuk menyerang manusia. I'm not trying to start a war. The war has already begun. Then it's time we send him a message they'll hear. Kemudian Arthur didatangi oleh Putri Merah yang memintanya ke Atlantis untuk menjadi raja agar perang antara manusia dan Atlantis itu tidak terjadi guys. My birthright, it died with my mother. But I promise you this, if Orm attacks, I'll treat him exactly the same way your people treated her. Nah, saat dalam perjalanan pulang, terjadi tsunami hebat yang membuat Arthur dan ayahnya terpisah. Lalu datang Putri Merah yang menyelamatkan ayah Arthur. Setelah tsunami yang hebat melanda daratan, Arthur pun memutuskan untuk mencegah terjadinya perang antara manusia dan Atlantis agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. There you go again with your insane Atlantean theory. You have absolutely no proof, Dr. Shin. Open your eye. Kemudian Arthur dan Putri Merah berangkat menuju Atlantis menemui Vulko untuk membahas bagaimana cara mencegah peperangan antara manusia dan Atlantis tidak terjadi. I'm gonna come out smelling like swamp bud. Wah, oh ini ya dibilang Atlantis ya bang. Wah, keren sih. Tapi penasaran gua bang, penjual ketopraknya di mana ya bang? Welcome home. Ya namanya juga film ya guys. Terserah yang buat lah. Ya kali di laut ada penjual ketoprak. Ada. Ayayawai. Mereka menemui penasehat kerajaan, yaitu Vulko, di salah satu bangkai kapal. The people by proving to them that you're worthy and retrieving this. Lalu Vulko menyarankan Arthur untuk mencari Trisula Atlan agar rakyat laut tahu bahwa Arthur adalah rajanya. Saat Vulko hendak memberikan peta di mana Trisula itu berada, mereka diserang oleh pasukan Atlantis dan Arthur pun ditangkap, sedangkan Vulko menyelamatkan Putri Merah. Lalu Arthur dibawa menuju singgasana Raja Atlantis. Kemudian Raja Om menawarkan pertarungan untuk memperebutkan singgasana Raja Atlantis.
You want conflict? You take these chains off, little brother. Dan Arthur pun menyetujuinya. Mereka pun bertarung memperebutkan tahta Raja Atlantis di atas cincin api. Setelah pertarungan yang tak seimbang guys, Arthur pun kalah dan trisula miliknya berhasil dipatahkan oleh Raja Om. Lalu di tengah pertempuran, Putri Merah datang dan menyelamatkan Arthur dan kabur untuk mencari trisula Raja Atlan. Saat hampir melewati tembok penjaga, Raja Om menembak kapal Arthur dan Merah yang membuat kapal mereka itu jatuh ke dalam lava. Namun Arthur dan Putri Merah berhasil selamat lalu sembunyi di dalam mulut ikan paus. What are you doing? This is work for Pinocchio. Who? Never mind. Come here. Get in. Come on. Nah, karena mereka capek main basah-basahan guys, mereka pun terbang ke gurun Sahara untuk mencari trisula Raja Atlan. Main pasir-pasiran lagi dah kalau gitu. Kemudian mereka pergi ke padang Sahara dengan menggunakan pesawat. Setelah mendapatkan lokasi trisula Raja Atlan, akhirnya mereka berdua loncat tanpa menggunakan parasut guys. Aduh, kalau dewa mah bebas guys, kan punya kekuatan, gak bisa mati guys, apalagi pemeran utama. Aduh, oke lanjut. Oh, you're crazier than I thought. Aha! This way. Di tempat lain, Raja Om mengutus David, seorang penjahat di awal film tadi yang ingin membunuh Arthur karena ingin membalaskan dendam ayahnya. Kembali ke Merah dan Arthur yang tengah mencari titik lokasi trisula Raja Atlan. Mereka masuk ke dalam lubang pasir dan tiba di kerajaan Deserter. Setelah tiba di kerajaan Deserter, mereka menancapkan prasasti yang mereka bawa. Lalu, dalam prasasti tersebut memunculkan petunjuk di mana lokasi peta trisula Raja Atlan berada. Kemudian mereka mendapatkan peta lokasi trisula Raja Atlan berada. Saat sampai di petunjuk peta, mereka mencoba memecahkan teka-teki peta tersebut. Aduh, kebiasaan nih guys. Kalau film-film pencari harta karun mah gini. Kita harus jawab dulu teka-tekinya, baru dapat hartanya. Setelah berhasil mengetahui di mana lokasi trisula Raja Atlan berada, mereka diserang oleh David dan anak buah Raja Om. Kemudian Arthur melawan David, sedangkan Putri Merah melawan pasukan Raja Om. Pada akhirnya, Putri Merah berhasil mengalahkan semua pasukan Raja Om. Begitupun dengan Arthur guys. Dia juga berhasil mengalahkan David. Tapi, Arthur mendapatkan banyak luka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu menuju kerajaan Trance, makhluk yang menjaga trisula Raja Atlan. Waduh, bayangin nih guys, lu dikejar monster sekampung, apa ndak jeda gitu tuh jantung?
Aduh, gua aja yang nontonin gemeteran guys. Kalau dikejar begitu. Kemudian mereka berusaha menemukan Trisula tersebut hingga akhirnya mereka terdampar di pulau entah berantah. Di sana Putri Merah diselamatkan oleh seorang wanita yang memakai kostum trance yang ternyata adalah Ratu Atlan guys, ibunya Arthur. Kemudian Ratu Atlan menunjukkan di mana lokasi Trisula Raja Atlan berada, dan Arthur pun pergi menuju lokasi tersebut. Namun Trisula tersebut dijaga oleh makhluk yang bernama Karaten. Lalu Arthur mencoba melawannya, namun Karaten tersebut, makhluk tersebut sangat kuat guys. So be it. Nah, di sini Arthur memiliki kekuatan yang bisa memahami makhluk laut. I am a half-breed Mongol. But I did not come here because I thought I was worthy. I know I'm not. Kekuatan yang kita kira lemah guys, ternyata paling penting. Karena kalau nggak ada kekuatan ini guys, waduh, Arthur mungkin sudah jadi perkedel nih. Setelah diizinkan oleh Karaten, akhirnya Arthur berhasil mencabut Trisula Raja Atlantis. Dalam hati Jason Momoa guys, anjir keren banget nih gua. Pasti guys, pasti tuh. Nah, setelah itu Arthur menyerang pasukan Atlantis agar bisa menghentikan perang antara Atlantis dan juga manusia. Lalu ia memerintahkan semua hewan laut agar tunduk dan patuh kepada sang raja baru Atlantis. Kemudian Arthur bertarung sekali lagi melawan Raja Om untuk membuktikan bahwa dialah Raja Atlantis sesungguhnya. Dan akhirnya Arthur pun bisa mengalahkan Raja Om. Kemudian datang Ratu Atlanta yang juga ibu mereka. Lalu Arthur pada akhirnya dinobatkan sebagai Raja Atlantis dan akhirnya menghentikan perang antara manusia dan Atlantis. I give you King Arthur of Atlantis. Hail to the king! Hail to the king! Hail to the king! Kemudian film diakhiri saat Ratu Atlanta mengunjungi John, ayah dari Arthur, yang menunggunya setiap pagi guys. Bayangkan setiap pagi, wah, dengan ribuan pagi dan jutaan derai ombak, asik. Ini salah satu contoh laki-laki yang setia guys. Mungkin di film guys, di film. Nah itu dia alur cerita manusia air guys. Aquaman maksudnya. Gimana? Pengen juga jadi mermaid? Haha, mending gak usah guys. Mending jadi diri sendiri. Oke? Oke. Oke Sobat Molly, itu dia alur cerita film Aquaman. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.